Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi di video Anwar Rosyid. Kali ini saya akan membahas tentang kapan sih adanya gaya hidup minimalis dan bagaimana gaya hidup minimalis ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya hidup ini sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh berbagai kalangan yang sudah mulai jengah terhadap kehidupan materialistik dan juga hedonisme. Dan sebenarnya para minimalis itu mengawali hidup minimalisme dari gaya hidupnya yang dulu materialistik, hedonis, shopaholic, bahkan berantakan. Hal ini juga terjadi pada seorang minimalism asal Jepang, yakni Fumio Sasaki. Beliau mengawali hidup minimalismenya dari gaya hidupnya yang sangat berantakan. Dia sangat senang mengumpulkan barang-barang di apartemennya, seperti kaset, fashion, buku-buku, bahkan botol-botol bekas minuman keras. Akhirnya, pada suatu ketika beliau sadar bahwa dengan gaya hidup seperti itu sangat mempengaruhi produktivitas hidupnya. Lalu, beliau memutuskan untuk menjadi seorang minimalis setelah beliau membaca berbagai referensi gaya hidup minimalis. Dan sejak saat itu, ia mulai mengubah hidupnya dengan mengurangi barang-barang yang dimilikinya. Menurut Fumio Sasaki, minimalism itu adalah orang yang benar-benar memahami apa saja hal-hal yang esensial bagi hidupnya. Jadi di sini Fumio Sasaki menekankan bahwa apa-apa yang bisa mendistraksi kita itu sebisa mungkin dibuang. Jadi kita lebih fokus pada hal-hal yang esensial untuk hidup kita. Sejak menjalankan hidup minimalis, Fumio Sasaki merasa lebih bahagia. Lah, kenapa minimalisme kok dikaitkan dengan kebahagiaan? Karena kebahagiaan kita tidak ditentukan atas apa yang telah kita punya. Dengan memilikinya, belum menjamin kita bisa bahagia. Jauh dari itu, ternyata hidup minimalisme itu sudah ada sejak 14 abad silam dan sudah diterapkan oleh seorang panutan umat manusia dan orang yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik di sini adalah ketika seorang penggiat minimalis atau ekstrim minimalis menerapkan gaya hidup minimalisme karena berawal dari mereka yang konsumtif, mereka yang shopaholic, tapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidup minimalis sejak beliau kecil. Bahkan beliau sudah menjadi seorang yang kaya raya, tidak serta-merta membuat beliau menjadi seorang yang bermegah-megahan. Dikisahkan bahwa suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Rasulullah di kamarnya. Di sana Umar melihat Rasulullah sedang berbaring di atas sebuah tikar kasar dari pelepah kurma dan berselimutkan kain sarung. Kemudian terlihatlah guratan tikar yang membekas di tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut bukan beralaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang kekurangan. Jelas bahwa Rasulullah seorang keturunan bangsawan dan juga seorang yang sangat dihormati di bangsa Quraisy. Akhirnya setelah belajar tentang makna minimalis dan mengetahui riwayat hidup Rasulullah, saya menyadari bahwa dengan kita hidup penuh kesederhanaan membuat hidup kita lebih bahagia. Sekarang kita baru mengerti gaya hidup yang Rasulullah pilih bersebabkan diri, waktu, dan harta ini hanya titipan, berkonsekuensi untuk dipertanggungjawabkan.